Xia dengan kagum saat dia bernyanyi. Dan dia juga seorang penyanyi dari negara naga tidak buruk, sungguh bagus kita bisa melakukan dua hal sekaligus dengan menjatuhkannya. Di sebelah pria itu, seorang petugas datang kepadanya dan berbisik, yang mulia, tampaknya ada ahli peringkat surgawi dari negara naga di konser itu. Mencari orang, mungkinkah rencana kita telah terbongkar? Peringkat surgawi. Pangeran Wit meliriknya dan mencibir. Peringkat surgawi, layakkah kamu disebut orang kuat? Jangan sebutkan bahwa mereka yang datang untuk membuat masalah hanyalah tingkat surga, bahkan jika mereka adalah alam ilahi dari negara naga. Dua orang tua itu bagaimana jika mereka datang sendiri? Bisakah mereka menghentikan keinginan besarku untuk menyatukan bintang biru? Saat dia melihat sekeliling, dia melihat seorang wanita berkulit putih yang menawan tidak jauh dari sana. Dia memiliki tubuh yang aduhai laksana sapi perah impor. Dia mendorong tanah dan melompat ke udara. Ketika dia mendarat lagi, dia sudah berada di atas panggung konser. Pengawal keamanan pribumi yang diatur oleh Chen Ziki sama sekali tidak bisa mengejar. Tapi wanita berkulit putih itu, sambil memegang cincin berlian, menatap Xia dan berkata dengan suara yang seolah-olah memiliki efek amplifikasi bahwa Nona Xia, Pangeran Wit ingin melamar Anda. Mohon setuju. Dari mana orang ini berasal? Beraninya dia melamar penyanyi itu? Dia terlalu percaya diri. Pergi dari sini dan jangan ganggu divaku. Pergi dari sini. Di mana petugas keamanannya? Kemana semua petugas keamanan pergi? Lampu-lampu di tempat konser bersinar ke arah Pangeran Wit. Di bawah tatapan semua orang, Pangeran Wit berdiri dengan sangat sopan sambil memegang gelas anggur merah. Dan mengangkat gelasnya ke arah Xia. Dari manakah Pangeran Wit berasal? Kamu mau menikahi seorang penyanyi padahal kamu seperti ini? Kencing saja tidak, lalu bercermin. Aku benar-benar ingin menamparkan wajah besarmu dengan sandal ukuran 43 milik Miss Doram. Suara pelecehan tidak pernah berhenti. Pangeran Wit masih memiliki senyum di wajahnya dan meletakkan gelas anggur merah di tangannya. Ketika dia berdiri lagi, dia mengambil senapan gatling dari suatu tempat dan mulai menembak dengan liar ke arah penonton di bawah. Tak ada. Senapan gatling yang memancarkan api biru dengan gila menuai nyawa para penggemar Xia. Kerumunan berdarah itu berjatuhan dalam jumlah. Jeritan dan ratapan datang satu demi satu. Seluruh konser berada dalam kekacauan dengan ratapan yang konstanti. Kalian semua adalah sekumpulan babi yang pantas untuk disembelih. Pangeran Wit menembaki kerumunan penonton dengan senyum mengerikan di wajahnya. Pada saat yang sama, wanita berkulit putih di atas panggung, masih memegang cincin berlian, memandang Xia dan berkata, tolong setuju. Aku tidak setuju. Xia menolak dengan tegas, menginjak sepatu kristalnya, dan melangkah mundur dengan panik. Cemburu tenggan untuk tinggal di sini. Kamu tidak bisa. Wanita berkulit putih itu menyeringai dan tertawa terbahak-bahak. Dia maju selangkah dan berjalan santai ke arah Xia. Di depan saya semua iblis dan monster tidak punya tempat untuk bersembunyi. Monster mati di hadapanku. Seorang wanita tua muncul di jalur pelarian Xia sambil memegang pengocok seputih salju. Dengan lambaian tangannya, ribuan benang sutra putih seperti jarum baja menusuk wanita berkulit putih itu dengan padat. Jarum baja yang padat itu seketika mengubah wanita itu menjadi landak. Wanita itu belum mati, di balik kulit putihnya ada kotoran setebal rawa menggeliat seperti roh jahat. Bang! Tubuh wanita itu meledak di depan wanita tua dan cairan amis itu memercik ke seluruh wajahnya. Namun kemudian muncul monster dengan bola mata, seperti tumor di depan wanita tua itu. Pria kuat dari negeri naga. Monster itu menyeringai dengan suram dan mengulurkan tentakel. Bola mata yang tak terhitung jumlahnya di tentakel itu mengeluarkan bau busuk. Kecepatan meningkat lebih dari 10 kali lipat menembus wanita tua di puncak peringkat surgawi dalam sekejap. Kemudian tersapu ke dalam mulut berdarah dan dikunyah. Suara deritannya sangat mengerikan. Orang-orang dari negara naga itu lezat sekali lezat. Monster itu mengangguk sebagai, dan salah satu tentakelnya mengulur ke arah Xiaoho yang belum berlari sejauh 50 meter. Jangan coba-coba. Di bawah panggung, pengawal Zujuan jatuh dengan pisau baja di tangannya. Salah satu tentakelnya terputus di tempat. Melarikan diri, wanita tua itu memeluk bahkan tidak peduli dengan Zujuan. Suara wanita tua yang masih melarikan diri. Ketika dia melihat ke bawah lagi, dia menemukan bahwa dadanya telah ditembus oleh tentakel. Dia meludahkan darah bercampur dengan pecahan organ internalnya dan berkata dengan tidak percaya. Bagaimana bisa ada alam ilahi dari ras alien di planet biru? Tanpa menunggu dia mengetahui hasilnya, dia dan Xia terbang menuju tumor itu. Ketika Xia hendak mendekati, seberkas cahaya melesat turun seperti meteorit dan mengenai tumor itu dengan akurat. Terdengar suara ledakan keras, kotoran berlumpur terciprat kemana-mana. Tumor ilahi itu berubah menjadi genangan cairan kotor di tempat. Bab 1768 Rahasia Tersembunyi Bintang Biru 2 dalam 1. Tak lama setelah pendeta Taois tua dari rumah Tianxi yang tampak seperti abadi datang ke sini bersama dengan Nangong Qingtian. Konser Xia awalnya disiarkan langsung ke seluruh dunia. Semua yang terjadi di sini akan tersebar kapan saja. Setelah Pangeran Wit mengungkapkan pikirannya, seseorang telah memberitahu pendeta Tao tua dan Nangong Qingtian tentang berita itu. Bagaimanapun juga, mereka berdua tahu hubungan antara Xia dan Yelang, dan tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan Pangeran Wit melakukan apapun yang dia inginkan. Guru surgawi tua, aku sudah lama tidak melihatmu. Sepertinya kamu menjadi lebih kuat lagi. Apakah kamu bahkan lebih cepat dariku?
Nangong Qingtian memandang pendeta Tao tua yang tampak seperti dewa dan menyampaikan protesnya dengan sedikit ketidakpuasan. Pendeta Taois tua itu mengabaikannya dan berkata dengan takjub, aku belum pernah melihat ras seperti ini sebelumnya. Kekuatan mereka sudah luar biasa. Dan mereka sudah berada di peringkat tingkat menengah alam dewa. Bagaimana mungkin mereka mematuhi perintah manusia? Dua pria paling kuat di alam kekuatan supernatural secara bersamaan mengalihkan pandangan mereka ke Pangeran Wit. Aku tidak menyangka kalian berdua akan tiba secepat ini. Ini di luar imajinasiku. Aku tidak tahu seberapa kuat kalian berdua. Kalian berkali-kali lebih cepat dari pesawat tempur itu. Pangeran Wit meletakkan senapan Gatling di tangannya dan bertepuk tangan. Dia berhenti seketika, senyum di wajahnya menjadi lebih cerah saat dia berkata, sayang sekali, bahkan jika kalian berdua datang, itu tidak akan berhasil. Kalian berdua harus mati di sini. Dia menghentakkan kakinya dengan kasar. Di bawah sana ada susunan pemanggilan yang dihasilkan dalam sekejap. Namun, dua binatang buas ganas yang tampak seperti memiliki darah Qionqi dan Taoti muncul dari formasi pemanggilan. Aura primitif yang mengelilingi tubuhnya sangat luas. Ini sebanding dengan kura-kura tua yang muncul dalam perang pesawat. Ia mendekati puncak alam kekuatan supernatural yang sangat menakutkan. Sangat kuat. Bagaimana mungkin ada makhluk mengerikan seperti itu di sini? Nangong Qingtian merasa ngeri. Bahkan pendeta Tao tua itu tampak ketakutan. Dua monster yang muncul di sini berada di luar imajinasi mereka. Lebih kuat dari siapapun dari mereka. Siapa yang menyangka bahwa mereka berdua akan berada dalam situasi yang mengancam jiwa seperti itu? Datang. Pendeta Taois tua itu menyapu pengocoknya, membawa Zhu Juan dan Chen Ziki bersamanya, dan datang ke sisi Xia. Para penjaga berada di belakang mereka. Pendeta Tao tua itu memandang Nangong Qingtian dan berkata bahwa mereka bersamamu. Aku tidak yakin tentang pertempuran ini. Nangong Qingtian menggertakkan giginya dan berkata, lari untuk menyelamatkan hidupmu tanpa kamu. Aku bukan tandingan monster ini. Begitu kau dan aku mati. Seluruh planet biru akan diperintah oleh orang ini. Di mana Yelang? Pendeta Tao tua itu tahu betul betapa kuatnya kedua binatang buas ini dan bahwa mereka tidak akan mampu melawan mereka kecuali mereka berdua bekerja sama. Aku khawatir Yelang perlu turun tangan. Nangong Qingtian menggelengkan kepalanya. Aku belum melihatnya selama beberapa hari. Dia mungkin sudah pergi. Di luar dunia ini, di planet utama, masih banyak hal yang menunggu untuk Xiaolang tangani. Dia menahan kita untuk menjaga bintang biru. Jika kita bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas ini, kita berdua tulang tua mungkin lebih baik dicabik-cabik. Ini hanya perkelahian. Aku tidak pernah takut pada siapapun sejak aku kecil. Nangong Qingtian meraung dan bergegas menuju Qionqi. Seperti sebuah peluru kendali antar benua yang membawa hulu ledak nuklir, ia menyerbu dan menjatuhkan Qionqi ribuan meter jauhnya, menciptakan lubang di seluruh mangkuk. Dan terus berguling di tanah bersama Qionqi. Pakaian Nangong Qingtian tercabik-cabik, memperlihatkan otot-ototnya yang mengerikan. Dalam pertarungan tangan kosong yang brutal dengan Qionqi, yang membawa aura biadab. Rower. Qionqi menekan Nangong Qingtian di bawahnya, membuka mulutnya yang dan meraung dengan gelombang suara yang memekakkan telinga. Gendang telinga Nangong Qingtian sangat terguncang hingga darah terus mengalir keluar. Sebut ibumu Jalang. Nangong Qingtian membuka mulutnya dan menggigit cakar Qionqi dengan ganas. Dengan giginya yang patah, dia menggigit potongan besar daging dari cakar Qionqi. Puh. Nangong Qingtian membalikkan badan. Mendapatkan keuntungan dan meludahkan seteguk busa darah ke tanah. Dia mengangkat tinjunya sebesar karung pasir dan terus memukuli kepala Qionqi. Setiap pukulan Nangong Qingtian dipenuhi dengan kekuatan langit dan bumi. Kepala Qionqi hancur ke tanah. Tanah di bawahku ribuan dan ribuan meter jauhnya. Runtuh. Retakan terbuka inci demi inci seperti sarang laba-laba yang padat. Di bawah pengeboman terus-menerus, Qionqi ambruk ke tanah seperti meteorit yang baru saja menghantam bumi. Bentang alam setempat telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Saat pendeta Tao tua itu mengayunkan pengocoknya, titik-titik akupuntur di tubuh Qionqi yang ditekan oleh Nangong Qingtian disegel oleh sutra putih dari pengocok itu. Ditambah serangan memahat Nangong Qingtian. Menggunakan cara yang paling primitif, binatang buas yang berada di puncak alam kekuatan supernatural ini dihancurkan menjadi genangan daging cincang di tempat. Aku sangat keren. Nangong Qingtian mengangkat tinjunya yang berdarah dan bergumam dengan heran. Dia juga tidak menyangka bahwa kekuatan tempurnya saat ini begitu luar biasa. Itu dapat menghancurkan puncak dari alam kekuatan supernatural menjadi berkeping-keping. Apakah dia mencapai terobosan dalam kultivasinya? Tidak, itu tidak benar. Nangong Qingtian segera menyadari betapa berharga dan langkanya harta karun alami yang telah ditelan. Meskipun wilayah kekuasaannya belum dipromosikan. Kekuatan tempurnya telah meningkat luar biasa dibandingkan sebelumnya. Sial, terus kenapa kalau aku berada di puncak alam kekuatan ilahi? Dunia ini tidak bisa melahirkan alam kekosongan hancur. Bahkan jika kau berada di puncak alam magis, kau harus merangkak di hadapanku. Nangong Qingtian memutar lehernya yang kaku seperti iblis besar. Dia melangkah seperti naga atau harimau dan berjalan menuju Taoti yang telah dipenjara oleh pendeta Tao tua itu. Seperti tukang daging yang berjalan menuju babi hitam yang akan disembelih. Hei, kalian berdua ternyata lebih kuat dari yang aku kira. Pangeran Wit tidak menunjukkan perubahan ekspresi dari awal hingga akhir. Seolah-olah dia telah menguasai kebijaksanaan, dia hanya bisa mengagumi Nangong Qingtian sedikit ketika dia melihatnya membunuh Qionqi. Kemudian dia bergumam,
Sepertinya jika Anda tidak menggunakan keterampilan nyata Anda benar-benar berpikir bahwa bintang biru masih diperintah oleh negara naga Anda. Dia mengangkat tangannya dan menjentikan jarinya. The Tao Te. Terbungkus dalam benang sutra putih yang tak terhitung jumlahnya, meledak di tempat, mengejutkan pendeta Tao tua itu hingga darah menyembur keluar dari mulutnya. Sebuah lubang hitam dengan diameter sekitar 100 meter muncul di tempat Tao Te menghilang. Di pintu masuk gua, kabut hitam pekat menyebar keluar. Energi mengerikan yang terkandung dalam kabut hitam itu sangat mengerikan. Itu adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh pendeta Tao tua dan Nangong Qingtian. Apalagi dilihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ini bukanlah aura dari alam kekuatan ilahi. Pendeta Tao tua itu berkata dengan keras dan tegas. Nangong Qingtian merasa seperti sedang membawa gunung besar di punggungnya dan tidak bisa terbang ke udara. Bahkan bergerak pun terasa sulit. Tak terhitung jumlah orang yang berhasil selamat di tempat kejadian meledak dengan gila dan berubah menjadi kabut berdarah di bawah nafas ini. Lian Xia dan putrinya meskipun dilindungi oleh pendeta Tao tua, masih merasakan jantung berdebar dan ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Mengapa keberadaan alam void yang hancur bisa lahir di dunia ini? Mungkinkah Xiao Lang juga ditipu oleh seseorang? Nangong Qingtian tampak tidak percaya. Dia tidak berpikir cucunya akan berbohong kepadanya, tetapi faktanya ada tepat di depan matanya. Keberadaan di dalam lubang hitam itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan alam kekuatan supernatural. Satu-satunya kemungkinan adalah cucunya juga tertipu. Mungkin cucunya terjebak dalam konspirasi besar. Nangong Qingtian yang dipenjara justru mulai mengkhawatirkan situasi cucunya. Melarikan diri dari sini. Pendeta Taois tua itu mengayunkan cambuknya. Dan kekuatan langit dan bumi di alam kekuatan supernatural meledak. Benang putih yang tak terhitung jumlahnya seperti jaring kawat menuju lubang hitam. Membungkusnya erat-erat untuk melindungi. Untuk menunda munculnya monster di lubang hitam. Darah menyembur dari mulutnya dan dia mengangkat tangannya lagi menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk merangkul Xia dan dua gadis lainnya. Mencoba melarikan diri dari tempat konser bobrok ini. Namun, tepat ketika keempatnya mencapai tepi mangkuk, mereka dihalangi oleh penghalang tak kasat mata. Kamu sudah menjadi target pangeran ini, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Jangan pernah menyebut kalian berdua bajingan tua. Bahkan jika pria dari negara naga yang menyelamatkan hari itu muncul, dia hanya akan bisa berlutut dan menjilat pantatku di depan pangeran ini. Pangeran Wite sangat senang dengan dirinya sendiri. Hanya dia yang tahu keberadaan macam apa yang ada di belakangnya. Ada gumpalan aura hitam yang keluar dari matanya. Pupil coklat secara bertahap mulai berubah menjadi hitam pekat. Tubuh itu juga mulai diselimuti udara hitam dan mulai membengkak. Itu sudah mulai berubah menjadi keadaan tidak manusiawi. Benda apa sebenarnya ini? Mata Xia penuh. Dia baru saja mengadakan satu konser dan kepalaku masih berdengung sekarang. Pertama, para penjaga meninggal secara tragis, lalu pendeta Tao tua dan Tuan Nangong muncul dan ditindas oleh pihak lain. Sekarang bahkan Pangeran Wit telah berubah menjadi monster. Siapa yang telah dia sakiti hingga pantas menjadi sasaran monster seperti itu? Pangeran Wit memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan ras alien dari dimensi lain. Tetapi bahkan jika mereka adalah ras alien, mereka seharusnya tidak memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Zhu Juan menyesalinya tak terhingga. Dia hanya ingin berhubungan seks. Tetapi dia tidak pernah berpikir, Tuan Surgawi tua, mari bekerja sama untuk menghancurkan penghalang di sini. Nangong Qingtian membawa gunung besar di punggungnya. Dan semua tulang di tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya selama tekanan dan mendekati pendeta Taois tua itu. Mereka ingin keduanya bekerja sama untuk menghancurkan penghalang itu. Hanya kalian berdua bawang bombay tua. Pangeran Wit menyeringai dengan suram dan mulai menyerap napas dengan panik di lubang hitam itu. Tubuh itu mengembang secara bertahap berubah dari bentuk manusia menjadi raksasa yang menjulang tinggi. Dia mengulurkan telapak tangan yang besar dan menamparnya dengan ganas ke arah pendeta Tao tua dan Nangong Qingtian. Tekanan angin meningkat tiba-tiba. Seolah-olah jimat telah dilemparkan pada pendeta Tao tua dan Nangong Qingtian, membuat mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Si alam I akan mati di sini. Nangong Qingtian mengertakkan giginya dan bagian belakang rahangnya patah. Namun, tidak peduli seberapa dalam fondasinya, dia tidak dapat menembus belenggu alam supernatural. Tidak dapat menggerakkan tubuh sama sekali. Melihat telapak tangan besar itu turun, mereka berdua akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, sebuah lingkaran putih susu muncul di atas kepala Nangong Qingtian dan lainnya. Telapak tangan Pangeran Wit mengenai penghalang yang dibentuk oleh lingkaran itu meledak tiba-tiba. Hancur menjadi kabut hitam dan kemudian menghilang. Yelang, kamu belum pergi juga. Untungnya kamu tidak pergi, kalau tidak kita semua akan mati di sini. Zhu Juan sangat gembira ketika dia melihat Yelang muncul di atas kepala. Hati yang cemas akhirnya tenang ketika Yelang muncul. Yelang. Ketika pendeta Tao tua melihat punggung Yelang, ketakutan di matanya berangsur-angsur menghilang. Di bawah tatapan semua orang, Yelang perlahan jatuh ke tanah dari ketinggian. Tepat ketika dia berdiri tegak, sebuah tamparan mengenai bagian belakang kepala Yelang dari belakang. Telapak tangan Nangong Qingtian terluka karena pukulan itu. Dia menggertakkan gigi dan berteriak pada Yelang, bocah, permu juga tertinggal di toilet di luar negeri. Kau baru muncul sekarang, apa kau dipaksa mengerjakan permu? Dia sangat marah. Apakah kamu harus menunggu saat yang tepat untuk menyelamatkan orang? Lakukan ini. Sebagai kakek, apakah dia tidak punya harga diri? Yelang menyentuh bagian belakang kepalanya dan meminta maaf dengan canggung.
Kakek, aku berada di dekat sini sepanjang waktu, tetapi aku bersembunyi. Monster yang muncul kali ini sedikit istimewa. Dan sepertinya tidak berasal dari dunia ini, bahkan melampaui belenggu puncak alam magis. Aku khawatir jika aku muncul, aku akan menakut-nakuti dalang di baliknya. Dia juga tidak menyangka bahwa Pangeran Wit benar-benar dapat menghubungi keberadaan seperti itu. Bahkan makhluk yang telah melampaui puncak alam magis telah muncul. Ini tidak sesuai dengan hukum planet biru. Orang ini menyebabkan hilangnya dua jenderal hebat keluarga Nangong saya. Nangong Qingtian menatap wanita tua yang mati tragis itu dengan penyesalan. Ada orang lain yang tubuhnya dikunyah menjadi berkeping-keping, pemandangan yang mengerikan. Aku selalu mengawasi dari pinggir lapangan. Tidak akan ada korban yang tidak perlu. Saat Yelang melambaikan tangannya, kekuatan Tao meledak. Dalam sekejap, luka-luka tuan tua dan kakekku disembuhkan. Kemudian dia membuang esensi dan darah yang telah dia kumpulkan tanpa ada yang menyadarinya dan menggunakan kekuatan Grid Dao untuk membalikkan hidup dan mati. Wanita tua yang memegang pengocok dan pengawal pribadi Zhu Juan. Esensi dan darah mereka menyebar ke meridian dan pembuluh darah dan kemudian tulang daging dan darah terbentuk. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, kedua wanita tua itu tampak hidup di depan semua orang. Bukankah aku dimakan hidup-hidup oleh monster itu? Tubuhku masih di sana, jadi siapa aku sekarang? Kedua wanita tua itu mengingat adegan itu sebelum kematian mereka. Yang lain melihat mayatnya sendiri tidak jauh dengan dadanya tertusuk dan daging serta darahnya mengering. Semua orang merasa tidak dapat dipercaya. Seolah-olah itu adalah dongeng. Membangkitkan orang mati dan mengubah tulang mereka menjadi daging adalah tindakan abadi yang dapat mengubah dunia. Pendeta Tao tua itu mengungkapkan kekagumannya yang tulus. Ini seperti penduduk desa di pedesaan yang tercengang ketika mereka melihat kemakmuran kota besar untuk pertama kalinya. Kaisar yang melewati alam hidup dan mati dapat terlahir kembali dengan meneteskan darah. Yelang menjelaskan dengan acuh tak acuh. Setelah kelahiran kembali dengan meneteskan darah, itu akan memengaruhi bakat. Seseorang yang rela, namun orang-orang dengan tingkat kultivasi, dia mengkonsumsi sebagian dari kekuatan Grid Dao. Yang tidak signifikan dan dia tidak mungkin begitu pelit. Kaulah orang dari negara naga yang membalikkan keadaan dalam perang pesawat. Kamu benar-benar kembali dan tidak pergi ke dunia Xuan Huang. Pangeran Witwu tampak seperti manusia menatap Yelang. Pupil matanya berputar dengan cepat. Sudut mulutnya terbelah terbuka mengeluarkan air liur, dia mencibir. Kamu kembali tepat waktu, darah dan dagingmu pasti lezat untuk dikunyah. Bab 1769 menyelesaikan kekhawatiran 2 dalam 1. Lezat. Yelang menoleh dan menatap Pangeran Wit. Ada rasa dingin di matanya yang menyebar. Hanya dengan sekali lirikan, aura hitam yang melekat di sekitar Pangeran Wit mulai menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ia mundur dengan panik menuju lubang hitam. Sayangnya, gas hitam ini sama sekali tidak dapat kembali ke lubang hitam. Dalam perjalanan ke lubang hitam, mereka sepenuhnya musnah oleh kekuatan Dao Agung yang dipancarkan oleh Yelang. Pangeran Witwu setinggi gedung pencakar langit terus menyusut. Hanya dalam sekejap mata, ia kembali ke wujud manusianya semula. Saat ini, Yelang sudah berjalan mendekati Pangeran Wit. Berkumur. Pangeran Wit menelan ludah dan menatap Yelang yang sedikit lebih tinggi darinya seperti semut berdiri di depan raksasa. Perasaan tidak berdaya itu bahkan lebih menakutkan daripada makhluk yang dilihatnya di lubang hitam. Kamu tidak bisa membunuhku, akulah satu-satunya yang tahu asal-usul makhluk-makhluk itu. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan tahu apa-apa. Pangeran Wit mengancam Yelang karena ketakutan. Bang! Yelang menamparnya dengan tangan baliknya. Mulut Pangeran Wit penuh dengan gigi bercampur darah berhamburan keluar. Bukan hanya aku, seluruh Blue Star Except untuk Dragon Country telah dilubangi, bahkan jika kau membunuhku makhluk-makhluk itu akan tetap berakar di negara lain dan kemudian menyerang Dragon Country. Pangeran Wit menceritakan rahasianya. Bukan hanya dia, tetapi negara-negara lain juga terhubung dengan makhluk-makhluk di lubang hitam ini. Hanya saja itu tidak sekuat makhluk yang dia kendalikan. Apakah menurutmu mungkin untuk menggulingkan kerajaan naga hanya dengan makhluk-makhluk itu? Yelang mengangkat alisnya dan mencibir. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ras alien ini memiliki niat buruk? Apakah kamu mengintai di bintang biru, mencoba melawan takdir untuk ditindas? Mengapa dia belum mengambil tindakan apapun sejak dia kembali? Bukankah karena ras-ras asing ini tidak peduli seberapa berdarah metode yang mereka gunakan, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba untuk menerobos? Tidak dapat menembus belenggu alam kekuatan supernatural. Hanya makhluk di belakang Pangeran Wit yang sangat istimewa. Sebenarnya mungkin untuk memanggil makhluk dari alam kekosongan hancur di dalam bintang biru. Bahkan dia terkejut dan merasa tidak percaya. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, bagaimana kamu bisa mengintimidasi begitu banyak ras hanya dengan satu orang? Cepat atau lambat, kamu akan pergi. Ketika kamu pergi, negara naga, termasuk kerabatmu, semuanya akan menjadi makanan darah. Pangeran Wit menyeringai, biarkan aku pergi, dan kita akan bekerja sama. Lalu, kita akan berbagi dunia ini secara setara. Aku akan memastikan bahwa kerajaan nagamu tidak akan diinvasi oleh siapapun dan kerabatmu tidak akan diincar oleh siapapun tentu saja. Aku membutuhkan wanita ini untuk mempertahankan kekuasaan. Saat dia berbicara, Pangeran Wit mengarahkan tangannya ke arah Xia. Saya sangat mendambakan kemampuan bernyanyi untuk meredakan amarah saya. Dengan Xia di tangan, berkali-kali dia bisa meredakan amarah di lubuk hati. Ini sangat nyaman. Bodoh. Yelang memutar matanya.
Sebuah boneka dengan tubuh berongga benar-benar berani dan kamu meminta Xia dengan menyebut namanya. Tengkoraknya sekeras titanium. Dia menahan Pangeran Wit dan tubuhnya perlahan naik ke udara. Tiba tinggi di langit dia melihat ke bawah ke alam semesta di bawah dan berteriak dengan dingin. Semua yang bukan manusia naik ke udara atau kusakakan membunuh mereka tanpa ampun. Di balik ketenangan dan kedamaian planet biru, ada arus bawah tersembunyi. Perang pesawat pada saat itu melibatkan berbagai kalangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua ras alien itu, termasuk mereka di alam dewa yang berpartisipasi dalam perang dicekik sampai mati olehnya. Tetapi dengan begitu banyak pesawat, bagaimana mungkin tidak ada ikan yang lolos dari jaring? Ada juga banyak ras asing yang menggunakan pengorbanan darah untuk meningkatkan kultivasi individu mereka secara paksa. Mereka semua tersembunyi di bintang biru. Memanfaatkan kesempatan ini, dia menghapusnya dalam satu gerakan cepat. Menghemat waktu dan tenaga. Xiaolang, aku tahu kamu sangat kuat, tetapi pendeta Tao tua dan aku telah berpatroli di seluruh bintang biru ini berkali-kali. Mustahil ada ikan yang bisa lolos dari jaring. Nangong Qingtian juga datang ke sisi Yelang dan sedikit mengeluh tentang kurangnya kepercayaan padanya. Kamu tidak akan keluar, kan? Yelang mengangguk dengan sinis. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke sebuah negara kecil yang dikelilingi oleh gletser ribuan mil jauhnya. Seekor binatang aneh dengan tubuh seputih salju dari dasar laut. Dia dipenjara dan diangkat ke udara. Sejumlah besar air laut mengalir ke dalam lubang besar. Seekor binatang alien tingkat 8 di alam kekuatan supernatural dengan volume lebih dari 10.000 meter. Muncul di hadapan dunia. Kedua gletser itu sebenarnya adalah tentakel dari binatang buas yang aneh ini. Pendeta Tao tua itu menatap Nangong Qingtian dengan ngeri. Nangong Qingtian memalingkan kepalanya dengan sedikit malu. Ketika mereka sedang berpatroli, dia dan pendeta Tao tua berhenti di salah satu gletser dan buang air kecil. Siapa sangka dia benar-benar akan buang air kecil di kepala binatang aneh ini. Tuanku, saya hanya berkonsentrasi pada kultivasi saya dan tidak melakukan tindakan pembangkangan. Mohon ampuni hidup saya. Binatang aneh yang besar itu berbicara dalam bahasa manusia dan memohon ampun dengan rendah hati kepada Yelang. Aku akan membiarkanmu menunjukkan jika kamu tidak menyadarinya, kamu akan mati. Yelang mengerutkan kening dan tekanan meledak keluar. Binatang buas aneh ini, yang panjangnya lebih dari 10.000 meter, langsung hancur menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke laut. Suhu di wilayah laut itu diturunkan beberapa derajat. Benda ini tersembunyi terlalu rapat. Tidak akan ada pengecualian di pihak ini. Nangong Qingtian menepuk dadanya dan membuat janji. Kakek. Beberapa hal tidak seperti yang Anda pikirkan. Yelang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak ingin menamparkan wajah kakeknya. Tetapi kakek bersikeras memasang bendera di depannya. Saat berikutnya, alien berwujud manusia dari semua negara di bintang biru kembali ke wujud aslinya. Lepas landas dengan cepat, deretan ras asing yang mempesona telah mengaburkan langit yang cerah. Mengubahnya menjadi kegelapan. Jumlahnya melebihi 10.000. Di antara mereka, ada lebih dari 100 orang yang telah melampaui tingkat kelima alam kekuatan supernatural. Yelang, kamu sudah keterlaluan. Dia membunuh ayah dan saudara laki-lakiku dan sekarang dia bertingkah sangat arogan. Apa kau pikir kau bisa bersaing dengan kekuatan 10.000 klanku hanya dengan kekuatanmu sendiri? Bahkan jika kau mampu membunuh seorang kultivator kekuatan supernatural tingkat 8 dalam 1 detik, lalu kenapa? Sebelum kekuatan langit dan bumi Anda habis. Aku tidak percaya kau bisa membunuh kami semua dewa di sini. Dewa-dewa alien tersembunyi itu sangat marah hingga mata mereka berlinang air mata ketika melihat Yelang secara langsung. Di antara banyak dari saudara laki-laki ayah dan tetua mereka terbunuh secara tragis di tangan Yelang. Terlebih lagi, kultivasi mereka mampu meningkat ke tingkat saat ini. Dapat dikatakan bahwa kekuatan seluruh klan dan pengorbanan darah dan daginglah yang memungkinkan mereka memperoleh kekuatan tempur luar biasa. Kebencian baru dan dendam lama meledak bersamaan. Mengandalkan jumlah, dia ingin bertarung dalam pertempuran berdarah dengan Yelang. Tidak lagi bersedia untuk menanggung. Kamu ingin menjadi musuhku. Yelang mengangkat tangannya dan menunjuk ke sosok terkemuka di tingkat ke-8 alam kekuatan supernatural. Kenapa tidak? Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh semua dewa kami? Alien itu mengerutkan kening dan berteriak mengetahui metode Yelang, dia menyadari bahwa situasi di sini tidak dapat lagi diselesaikan dan dia hanya bisa bertarung dengan paksa. Oke. Yelang mengucapkan 3 kata baik berturut-turut dan kekuatan Dao Agung meledak dari tubuhnya. Tetapi awan-awan mengalir kembali, dan di luar bintang biru, pantulan dunia lain muncul di kehampaan. Itu adalah bidang tempat ras alien yang kuat itu berada. Yelang memegang pedang penghancur di telapak tangannya dan mengayunkannya keluar angin dan awan berubah dan langit dan bumi berubah warna. Tapi kemanapun cahaya putih itu lewat, pesawat tempat ras alien itu tinggal terbelah menjadi 2 dari tengah. Itu tidak hancur tetapi seluruh pesawat diserap oleh cahaya putih. Seperti lubang hitam. Pesawat besar itu diserap oleh cahaya putih dan menjadi seukuran gelembung sabun. Kemudian meledak dengan bunyi letupan kecil dan menghilang menjadi ketiada. Kekuatan macam apa ini? Semua ras alien tercengang ketika melihat adegan ini. Bahkan pendeta Tao tua dan Nangong Qingtian terkejut tak bisa berkata-kata setelah menyaksikan kekuatan Yelang dengan mata kepala mereka sendiri. Satu serangan menghancurkan seluruh kursi. Bahkan jika sejuta orang di puncak alam kekuatan supernatural menyerang bersama-sama, mungkin tidak akan ada korban mengerikan seperti itu.
Kamu punya motif tersembunyi dan bersembunyi di bintang biru kejahatanmu tak termaafkan. Bunuh diri di sini dapat menjaga pesawat tetap aman jika tidak. Nasibmu akan sama dengan ras alien ini. Yelang mengangkat tangannya dan mengetuk ringan. Alien yang kuat itu hancur di tempat dan mati. Meskipun dia baru berada di alam langit sekarang, kekuatan tempurnya melebihi Supreme Rongdao. Di Blue Starit dapat digambarkan sebagai serangan reduksi dimensi. Kesenjangannya bahkan lebih besar daripada saat orang dewasa menindas anak. Niatnya adalah untuk menekan, bukan untuk memusnahkan. Kalau tidak, bahkan jika dia menghancurkan semua pesawat dan hanya meninggalkan bintang biru, konflik akan tetap muncul. Dan konflik juga akan berkembang secara internal. Ini jelas merupakan adegan yang tidak ingin dilihat oleh Yelang. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh Ice Ancestor di dunia ini. Jika dia menunda rencana cadangan Ice Ancestor, dia akan menghancurkan kartu trufnya sendiri untuk bertahan melawan makhluk jahat. Setelah mendengar ini, semua ras alien di alam kekuatan magis saling memandang dengan terkejut. Terdapat banyak alam kekuatan magis dan di alam mereka sendiri mereka memiliki keinginan sendiri di dalam hati mereka. Mengetahui bahwa Yelang tidak mampu bersaing, dia bunuh diri di tempat karena penyesalan dan keengganan yang ekstrim. Kabut darah mengembun menjadi awan darah tak berujung. Hujan darah turun deras. Dan suasana sendu menyelimuti seluruh ras makhluk asing. Beberapa orang bunuh diri dan tentu saja ada juga yang melawan. Tidak berani menghadapi Yelang. Dia segera menoleh dan menerobos ruang angkasa, mencoba melarikan diri ke dalam kehampaan. Kamu tidak tahu batasanmu sendiri. Mata Yelang terbuka dan tertutup. Dewa-dewa yang melarikan diri hancur di tempat. Pada saat yang sama, bidang tempat mereka yang berada di alam kekuatan supernatural berada juga musnah oleh pedang penghancur. Aliansi menakjubkan para dewa asing. Di depan Yelang He, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sebelum menghilang. Aku tidak pernah menyangka bahwa di bawah ketenangan bintang biru ini, ada begitu banyak alam dewa yang tersembunyi. Kita benar-benar tidak bisa meremehkan ras manapun. Jika tidak, kita hanya akan menderita kerugian. Pendeta Taois tua itu melihat hujan darah yang masih melayang dan menggelengkan kepalanya dengan getir. Ras asing ini bersedia mengorbankan darah untuk balas dendam. Itu juga memungkinkan beberapa orang tingkat tinggi di alam kekuatan supernatural untuk dilahirkan. Betapa kejamnya metode mereka? Keterlaluan. Jika Yelang tidak maju, bahkan jika dia bergabung dengan Namong Qingtian, akan sulit untuk melindungi bintang biru. Dari mana semua ras alien ini? Sialan, masing-masing dari mereka bahkan lebih kuat dari para dewa dalam perang pesawat sebelumnya. Jika mereka memiliki metode ini, mengapa mereka tidak menggunakannya sebelumnya? Namong Qingtian mulai bersumpah dan mengutuk. Yelang tersenyum cerah dan menatap Pangeran Wit yang dipenjara di sampingnya. Lalu, aku harus bertanya padamu, metode pengorbanan darah ini pasti disebarkan secara sengaja oleh makhluk di belakangmu, kan? Benar. Terus kenapa? Pangeran Wit menggertakkan gigi. Apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu tahu keberadaan mengerikan apa yang ada di belakangku? Bahkan jika kamu melihat seluruh dunia Xuan Huang, hanya ada segelintir orang yang bisa bersaing denganku. Kamu tidak berani membunuhku, bukan karena kamu takut akan kekuatan besar mereka. Karena kamu tidak berani membunuhku, sebaiknya biarkan aku pergi. Pangeran Wit adalah makhluk di dalam lubang hitam, inang yang secara paksa mendarat di planet biru. Jenis yang sulit diganti. Jika Yelang membunuhnya, dia akan menjadi target makhluk-makhluk di lubang hitam itu. Dendam darah yang tidak akan pernah berakhir. Apakah kamu tahu kenapa Yelang mencibir? Kenapa Pangeran White mengerutkan kening? Yelang mengangkat tangannya dan melambai, dan api. Dalam siksaan yang lebih buruk daripada kematian, Pangeran White dibakar menjadi sepotong kecil arang. Tidak perlu baginya untuk memberitahu Pangeran White, dia hanyalah boneka. Aku ingin dia mati dalam kecemasan. Adapun menyelamatkan hidup Pangeran White itu hanya untuk memberi makhluk di lubang hitam itu mata untuk mengawasi. Itu untuk membiarkan makhluk itu mengawasinya melenyapkan dewa alien. Dan juga untuk menemukan jejak makhluk itu. Sekarang pemosisian telah diatur. Makhluk yang wujud aslinya tidak akan pernah bisa dilihat itu akan muncul kembali di dunia ini. Dia akan segera memperhatikanmu dan membunuhmu. Xiaolang, apakah kamu sudah menemukan makhluk yang melampaui alam kekuatan magis? Monster macam apa itu yang bisa menembus batasan hukum? Namong Qingtian tampak khawatir. Dia tampak ceroboh tetapi sebenarnya, pada saat-saat kritis, dia lebih berhati-hati daripada siapapun. Makhluk di dalam lubang hitam itu mampu merencanakan konspirasi sebesar itu tanpa terasa. Jika Yelang tidak kembali bintang biru akan berada dalam bahaya. Dia tidak akan pernah memiliki kedamaian pikiran sampai makhluk ini dieliminasi. Ini cukup licik, ia tidak pernah mengungkapkan wujud aslinya. Ia hanya muncul lagi dan lagi dalam sebuah cangkang. Sehingga membuatnya sulit ditangkap. Yelang menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh namun, saya sudah menemukan keberadaannya. Selama dia muncul lagi, saya pasti bisa menangkapnya. Makhluk itu sangat kuat dan bahkan di seluruh dunia Xuan Huang. Itu sangat langka. Sebanding dengan Supreme. Monster seperti itu karena beberapa alasan yang tidak. Monster seperti itu benar-benar dapat memancarkan aura dan muncul di dalam tubuh. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Mari kita pergi dengan Yelang di sini. Kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Taois tua itu menepuk bahu Namong Qingtian dan memberi isyarat agar dia pergi. Bukannya dia menyebarkan beban. Tetapi sekarang dia telah menyadari perbedaan antara dirinya dan Yelang. Yang seluas langit dan bumi.
Makhluk di lubang hitam itu tidak dapat ditangani olehnya dan Nangong Qingtian bersama-sama. Hanya Yelang yang memiliki cara untuk menekannya. Xiao Lang, mohon coba biarkan orang tua ini melihat cicitnya sesegera mungkin. Nangong Qingtian melirik Xia dan dua gadis lainnya. Dia menepuk bahu Yelang dengan berat. Bersama dengan guru surgawi tua, dia berubah menjadi cahaya pelangi dan menjauh dari tempat ini. Adik Juni, penyanyi Xia memiliki suara yang jernih seperti lonceng perak dan sangat menyenangkan untuk didengarkan. Ada riak-riak di matanya yang indah. Kaki yang panjang dan putih memancarkan aroma saat bergerak. Penyanyi ini memiliki penggemar fanatik yang tak terhitung jumlahnya di seluruh bintang biru dan bahkan di antara banyak ras alien. Di depan Ye langit selembut air hangat. Dia menekan dirinya ke dada Yelang, mengabaikan tatapan Zhu Juan dan Chen Ziki. Berbaring di pelukan Yelang, dia bergumam lemah. Adik junior, bisakah kita pulang bersama? Bab 1770 kehendak leluhur suara 2 dalam 1. Kamu boleh pulang. Tapi Kak Xia, kenapa aku merasa kamu sedikit berbeda dari sebelumnya? Yelang melingkarkan lengannya di pinggang ramping Xia. Di masa lalu, Xia sudah menjadi superstar triple ribu tahun di film, televisi, dan musik. Dia memiliki penampilan yang memukau dan sosok tubuh yang lentik, dan bangga serta anggun. Namun dibandingkan dengan sebelumnya, Xia hari ini tidak banyak berubah kecuali suaranya. Ini hanya memberikan orang-orang perasaan seperti dia menduga bahwa alasan mengapa makhluk di lubang hitam memilih Pangeran Wit banyak berkaitan dengan fakta bahwa Pangeran Wit menginginkan Xia. Mungkin karena alasan misterius tertentu, makhluk di lubang hitam tidak dapat secara acak mengganggu detail di planet biru. Kita hanya bisa mengandalkan Pangeran Wit untuk mewujudkannya. Dia merasa bahwa Xia memiliki beberapa rahasia yang namun dia tidak punya cara untuk menyelidikinya. Memang sedikit berbeda. Xia mengangguk dengan serius. Dan pesona dalam suaranya selalu membuat orang merasa rileks dan bahagia. Bahkan Yelang merasakan arus hangat mengalir di hatinya ketika Xia menggigit bibirnya yang montok, mengerutkan dan berkata dengan sungguh-sungguh setengah tahun setelah kamu meninggalkan bintang biru saya sering mengalami mimpi-mimpi aneh dalam mimpi-mimpi itu. Sepertinya saya bepergian di Bima Sakti dikelilingi oleh musik indah yang tak terhitung jumlahnya seiring waktu seolah-olah saya dipengaruhi olehnya. Kemampuan menyanyi saya juga meningkat pesat entah kenapa saya diberi gelar Peace Songstress. Saya tidak tahu kenapa. Dia secara tak terduga merasa bahwa beberapa ingatan di benaknya lebih jelas. Pemahaman tentang beberapa hal lebih jelas dan lebih menyeluruh. Ini seperti berdiri dalam perspektif Tuhan dan menonton. Ini membuatnya lebih memahami musik secara mendalam. Ke tingkat yang sulit dipercaya. Dia tidak hanya perlu menghilangkan kelelahan fisik dan mentalnya, tetapi dia juga membutuhkan waktu untuk mencerna dan menyerap wawasan yang dia dapatkan dari mimpi aneh itu. Dia berpikir bahwa jika dia bisa sepenuhnya memahami mimpi aneh, siapa tahu, itu mungkin bisa memberikan banyak bantuan kepada Yelang. Kehendak leluhur suara ditumpangkan, dan tuan rumah diberi hadiah nilai penjahat Xuan Huang takdir surgawi sebesar +10. Beberapa jam kemudian. Jika kamu lelah, istirahat saja di sini sebentar. Kamu tidak perlu khawatir tentang konser. Suara nyanyianmu tidak terlalu buruk sampai harus menenangkan kebencian. Yelang dengan lembut membelai rambut Xia dan berkata dengan nada sedih setelah kita menangani makhluk-makhluk di lubang hitam, aku akan mencoba membawamu bersamaku ketika kita kembali. Yelang menyampaikan kalimat terakhir melalui transmisi suara. Mendengar ini, Xia, yang memiliki tatapan kosong di matanya. Memiliki cahaya kristal di mata indahnya dari percikan hingga bulan terang. Lampu neon terang berkedip. Ada energi tak terbatas yang terkandung dalam tubuh kecil ini. Dalam wabah, dia mengangkat lengan rampingnya yang seputih es dan sehalus giok, lalu menggenggam jari-jari Yelang. Dia menggigit bibirnya dan bergumam samar-samar sebelumnya, saya mengadakan 7 konser berturut-turut dalam sebulan setelah bernyanyi dan pergi ke belakang panggung. Aku merasa seolah-olah tenggorokanku akan berasap sesaat lagi sekarang aku merasa seperti itu aku masih bisa menahannya. Janji Yelang selalu ditepati. Xia tidak memiliki keraguan sedikit pun. Alasan mengapa dia sangat lelah di bintang biru adalah karena dia tidak punya harapan di hatinya. Kosong. Dia tidak tahu apa yang aneh dari mimpi itu yang membuat Yelang menuntut tanpa henti darinya. Tapi selama aku bisa pergi bersama Yelang dan tinggal bersama selamanya. Bahkan jika sesuatu seperti ini terjadi lagi, apa yang akan terjadi? Jangan terlalu keras kepala. Yelang menggelengkan kepalanya perlahan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu berapa berat Xia? Berpura-pura kaya. Jika kamu terus berpura-pura, bukan hanya wajahmu yang akan bengkak. Omong-omong soal setan, dan dia akan muncul. Makhluk-makhluk itu akhirnya muncul lagi. Ada kilatan aneh di mata Yelang. Dia selalu menjadi satu-satunya yang merancang sesuatu terhadap orang lain. Mereka yang berkomplot melawannya semuanya terbunuh tanpa kecuali. Kali ini makhluk di dalam lubang hitam tidak akan menjadi pengecualian. Merasakan tanda yang tertinggal pada makhluk di lubang hitam, ia mulai muncul di dunia ini. Yelang menghilang tanpa sepatah kata pun dalam sekejap. Di kehampaan tak terbatas. Makhluk itu, yang selalu diselimuti kegelapan tak berujung melarikan diri dengan cepat mengutuk Yelang. Kamu sudah bertindak Aku tidak tahu kalau wanita itu punya hubungan yang begitu dekat denganmu, kalau tidak, aku tidak akan mengincarnya. Sekarang aku sudah menyerah pada ide itu. Mungkinkah kamu masih tidak akan melepaskanku? Makhluk yang menolak menunjukkan wajahnya itu sangat kesal. Kau tahu kekuatan tempurnya saat ini cukup untuk berada di peringkat atas bahkan di seluruh dunia Xuan Huang. Tanpa yang tertinggi, sulit untuk bersaing dengan.
Itu adalah promosi yang baru saja dia dapatkan. Awalnya saya berpikir bahwa saya bisa menekan si aneh Yelang ini tanpa reservasi. Siapa sangka? Di dunia ini di mana semua hukum telah dilanggar. Di depan Ye Langhei bahkan tidak bisa menahan 3 gerakan. Hampir terbunuh oleh 1 pukulan. Jika ini keluar, dia tidak punya muka lagi untuk menghadapi orang lain. Kamu benar-benar luar biasa, orang tua. Seorang pejuang tingkat tertinggi benar-benar dapat muncul di kehampaan dunia ini. Jika aku tidak ada di sini, bukankah kamu akan menyerang dunia ini dengan serangan reduksi dimensionalitas? Katakan padaku, apa hubunganmu dengan leluhur es? Atau lebih tepatnya, leluhur suara? Ye Lang bertanya pada dirinya sendiri bahwa keunikannya terkait erat dengan leluhur es. Rasanya seperti nafas es yang menghalangi penindasan kehendak dunia ini. Dia curiga bahwa orang licik ini juga terlibat dengan para leluhur ini. Bab 1771 penggemar CP2 dalam 1. Kamu benar-benar mengejutkan. Seorang kultivator alam langit belaka sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan seorang makhluk tertinggi, mengalahkan makhluk tertinggi. Bukan hanya bakatmu yang sangat mengerikan, tetapi kesempatanmu juga luar biasa. Kamu benar-benar dapat membiarkan aura es tanpa pemilik melindungi tubuhmu menyebabkan dunia ini tidak lagi menekanmu. Makhluk aneh itu kagum dengan takjub kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dalam sekejap. Ye Lang mengikuti dari dekat di belakang. Namun, dia menemukan bahwa makhluk aneh ini, setelah memasuki dimensi tertentu, meledak menjadi beberapa bagian seperti gelembung sabun dan menghilang tanpa jejak. Bahkan Ye Lang pun tidak dapat ditemukan. Apa-apaan itu? Ye Lang mengerutkan kening dengan sangat tidak puas. Makhluk aneh itu jauh lebih sulit dihadapi daripada makhluk tertinggi biasa. Datang dan pergi tanpa jejak. Ini juga berkat tanda posisi yang dia habiskan banyak uang untuk ditukar dari sistem. Jika tidak, bahkan dia pun tidak akan bisa menebar jaring lebar melalui indera spiritualnya dan mencari tahu lokasi makhluk ini. Apakah dia sudah meninggalkan dunia ini, atau apakah dia sudah memurnikan tandaku? Ye Lang tidak bisa memastikan dan merasa bingung. Saat dia sedang merenung, dia tiba-tiba menemukan bidang tempat makhluk di depannya menghilang. Tapi itu adalah bidang yang familiar. Di sana ada para kurcaci yang jujur dan sederhana. Dan mereka sering melempar pantat mereka ke udara. Ras elf dengan sayap transparan di punggung mereka dan toleransi yang besar. Itu persis bidang ki dan darah tempat Ye Lang menerima muridnya. Chu Yuan tidak ada di sini. Ye Lang melihat sekeliling dengan pikirannya tetapi tidak menemukan keberadaan murid baiknya Yuanzi. Sangat mungkin dia sudah melewati portal itu dan menuju ke dunia Xuan Huang. Hanya saja garis waktunya sedikit berbeda dari miliknya. Begitu dia memikirkannya, dia menghilang dari langit. Halaman dalam istana kekaisaran yang megah dan bermartabat. Petugas wanita Yuling sedang memegang sup bergizi dan menyehatkan. Ini adalah makanan obat yang akan dipersembahkan kepada Yang Mulia Ratu yang dimaksudkan untuk menyehatkan tubuh. Dia merasa sangat bahagia. Selama periode ini, Ratu menugaskan tugas-tugas berat untuk dia tangani. Jika itu orang lain, mereka pasti akan sibuk dan bingung serta tidak dapat mengurus diri mereka sendiri. Namun, dia menanganinya dengan tertib. Dan di waktu luangnya, dia juga menyiapkan makanan obat bergizi ini untuk Yang Mulia Ratu. Jika Yang Mulia melihat hidangan obat yang membutuhkan waktu 981 jam untuk mempersiapkannya ini, bukankah dia akan sangat terharu hingga mempromosikannya 3 tingkat? Dia menginjak lempengan batu giok yang halus sambil mengendus dengan ujung hidungnya bergerak sedikit. Sambil merasakan aroma makanan obat itu, rasanya seperti aku bisa mencium masa depanku yang cerah. Tiba-tiba, Yuling sepertinya mencium sesuatu yang familiar, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia menutup matanya tanpa sadar. Bip-bip. Jambul rambut di dahi Yuling berdiri tegak seolah-olah sedang mencari sesuatu. Jambul rambut itu. Di istana kekaisaran yang besar kadang bergerak ke kiri dan kadang ke selatan. Yuling memegang sup tonik dan bergerak maju tanpa tujuan ke arah yang ditunjukkan oleh Dai Mao. Aku tidak tahu seberapa jauh aku berjalan sampai aku dibangunkan oleh pelukan hangat. Matanya membesar dan sehelai rambut di dahinya memantul 3 kali karena ketakutan. Dia tergagap dan tergagap, berbicara dengan suara terhenti dan ketakutan. Madam Master Tai Fuyu. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu tidak menyambutku? Ye Lang memiringkan kepalanya dan menatap Yuling dengan penuh minat. Aku memiliki kesan yang sangat baik terhadap pejabat wanita ini. Dia menunjuk makanan obat di tangan Yuling dan berkata apakah kamu membuat ini khusus untuk Yin Yao? Yuling mengangguk dengan berat sup tonik 10 kali lipat ini adalah makanan obat yang telah saya rebus dengan hati-hati selama 9.981 jam. Ia menutrisi Yin dan memperkuat Yang, serta mengisi kembali Qi dan darah. Yang Mulia sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi saya berpikir untuk memberikan Yang Mulia beberapa untuk menutrisi tubuhnya. Tentu saja, ini adalah apa yang kita katakan di masa lalu. Sekarang kita harus mengatakan bahwa makanan obat ini disiapkan oleh Anda, Guru Agung, yang mengesampingkan pekerjaan beratmu dan secara khusus mempersiapkannya untuk Yang Mulia Ratu. Sebagai pemimpin CP nomor 1 di Dacu. Melihat Yang Mulia Ratu dan Grand Tutor begitu mesra satu sama lain, Yuling merasa lebih manis daripada makan madu. Rasanya lebih memuaskan daripada naik 3 tingkat jabatan sekaligus. Apa yang ada di kepala kecilmu? Kamu punya begitu banyak pikiran sampai membuat kulit kepalaku terasa geli. Ye Lang bertindak dan mengetuk kepala Yuling dengan lembut. Berkata dengan nada bercanda, mungkinkah di matamu kebahagiaan Yin Yao lebih penting daripada kebahagiaanmu sendiri? Dia melirik sosok tubuh Yuling yang figu dengan makna yang dalam.
Dan berkata sambil tersenyum, kamu sudah bersama Yin Yao selama entah berapa lama, apakah kamu tidak pernah memikirkan tentang hidupmu sendiri? Aku. Yuling menunjuk hidungnya dan menelan ludah tanpa sadar. Ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Master Taifu. Kenapa kau mempertimbangkan urusan seumur hidupnya tanpa alasan? Jika dia berada di depan Yang Mulia Ratu, dia akan gugup. Dia akan berpikir bahwa dia mungkin telah melakukan sesuatu yang salah dan membuat guru besar tidak senang. Jadi dia ingin menikahkan dia agar tidak mengganggu dunia mereka berdua. Namun secara pribadi gurunya secara tidak langsung menyindirnya dan matanya tertuju pada dadanya. Seolah-olah dia bisa melihat menembus jubah resminya dan melihat pola bebek Mandarin di pakaian dalamnya. Kebenaran membuatnya berpikir lebih dalam. Mungkinkah guru besar sudah terbiasa dengan kehadirannya? Aku juga ingin membawanya ke tingkat yang sama dengan Yang Mulia Ratu. Ini akan memudahkan dia di masa depan ketika Yang Mulia Ratu tidak lagi mampu menggantikan, biarkan dia membantu. No. Yuling segera menolak ide ini dalam benaknya. Sebagai manusia, seseorang tidak bisa. Atau setidaknya seharusnya tidak begitu berbahaya. Yang Mulia Ratu memperlakukannya seperti orang tua kandungnya yang terlahir kembali. Berikan dia perawatan terbaik dan berikan dia kepercayaan penuh. Bahkan perlakukan dia seperti seseorang yang dekat. Statusnya telah meningkat ke level yang tidak diketahui. Bagaimana bisa dia Yuling melakukan hal seperti membalas kebaikan dengan permusuhan? Namun Yuling secara tidak sengaja melirik wajah Yelang. Fitur wajah yang sangat tampan dan ketegasan seolah dipahat oleh pisau. Ada maskulinitas dan martabat di antara alisnya yang sudah melekat sejak lahir. Terlebih lagi, dia tahu kekuatan Grand Tutor lebih baik daripada siapapun. Selamatkan bangunan yang runtuh itu. Dia adalah penyelamat Dacu. Dia juga dermawan bagi rakyat Chu Agung. Menentang keinginan guru besar sama saja dengan membalas kebaikan dengan permusuhan. Tuan Taifu sangat tampan. Yuling mengungkapkan perasaan sejatinya, tetapi dia menekannya dengan sangat baik. Sebagai pemimpin CP, tiba-tiba saya menghadapi situasi seperti itu. Rasanya seperti saya telah melakukan perjalanan ke dalam film atau serial TV dan saya sedikit kewalahan. Yuling. Tiba-tiba sebuah suara yang kuat terdengar di belakang Yelang. Yuling mendongak. Namun kemudian aku melihat seorang wanita ramping mengenakan baju zirah dan tampak sangat heroik. Berjalan ke arahku dengan langkah seekor naga atau harimau. Ketika dia melihat profil Yelang, dia tiba-tiba berhenti, matanya penuh keterkejutan dan keheranan. Dan berkata, Guru Taifu, Anda sudah kembali. Apakah? Di mana dia? Aku akan pergi mencarinya sekarang. Wanita di depanku memiliki wajah yang sedikit lebar, dahi yang halus. Dan penampilan yang biasa saja, tetapi matanya penuh cahaya. Dalam kognisi estetika Yelang, itu juga dapat dinilai sekitar 30 atau 20 poin. Apakah kamu Zhong Shengnan? Ketika nama Chu Yuan disebutkan, aura wanita ini terdengar familiar. Baru saat itulah Yelang bisa membedakan identitas orang di depannya. Bagaimana kamu bisa berubah begitu banyak? Aku ingat pil yang kuberikan hanya untuk melangsingkan tubuh, bukan untuk kosmetik atau membentuk tubuh. Yelang awalnya merasa bahwa kesenjangan antara Chu Yuan dan Zhong Shengnan terlalu besar ketika mereka berdiri bersama. Di depan Zhong Shengnan, Chu Yuan seperti anak ayam kecil yang bisa diambil kapan saja. Saya secara khusus memberi Zhong Shengnan pil untuk membantunya menurunkan berat badan. Tapi aku belum melihatmu selama lebih dari setahun. Siapa sangka Zhong Shengnan akan menjadi pembunuh dari belakang. Jika dilihat dari belakang, sepertinya ada setidaknya 60 hingga 70% dari fondasinya. Kamu tahu, di mata Yelang 6 atau 7 poin sudah cukup untuk menjadikan orang biasa seorang dewi, keberadaan yang tak terjangkau. Seorang pria kekar. Oh, salah, itu Komandan Zhong, yang berubah menjadi gadis tinggi. Bahkan Yelang pun sangat terkejut. Tuan Taifuyu tidak tahu bahwa sejak Yang Mulia Putra Mahkota memasuki gerbang rumah Komandan Zhong dari Master Surgawi telah kehilangan nafsu makannya dan terus gelisah. Hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan dia telah kehilangan lebih dari 100 pon dan kehilangan sebagian besar ototnya. Jika bukan karena bujukan baik hati Yang Mulia Ratu dan janjinya untuk memimpin pernikahan antara Putra Mahkota dan dirinya ketika dia kembali, Komandan Zhong akan menjadi sangat kurus sehingga hampir tidak terlihat. Yuling tampak menjelaskan, tetapi sebenarnya dia mengejek dengan ketidakpuasan di hatinya. Dia masih mempertimbangkan apakah akan menyetujui saran tidak langsung dari Grand Tutor, tetapi siapa yang tahu bahwa Zhong Shengnan tiba-tiba keluar dan ikut campur. Ini benar-benar menyia-nyiakan situasi yang baik. Terlebih lagi Zhong Shengnan adalah kerbau tua yang makan rumput muda dan orang yang kenyang tidak tahu bagaimana laparnya orang yang kelaparan. Sebagai teman baik, Yuling melawan gangguan Zhong Shengnan. Zhong Shengnan tidak mengerti lika-liku itu, dia tetap apa adanya, lugas seperti biasanya. Dia hanya menatap Yelang dengan mata berbinar yang terlihat dari kata-katanya, Guru Taifu di mana Putra Mahkota? Aku juga tidak tahu. Yelang menggelengkan kepalanya. Di dunia Xuan Huang, dia belum pernah bertemu dengan Chu Yuan. Aku bahkan belum pernah mendengar berita apapun. Menurut pemahamannya tentang sistem Gou, jika Chu Yuan berada di dunia Xuan Huang, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat sebesar 1. 5 kali. Yang terakhir adalah putra keberuntungan dan kecoa yang tidak bisa dihancurkan. Satu-satunya kemungkinan adalah kebingungan garis waktu. Ini menyebabkan Chu Yuan jatuh ke dalam turbulensi ruang dan waktu. Itu belum muncul di dunia Xuan Huang. Tapi kamu tidak perlu khawatir Chu Yuan dan aku memiliki cara kontak khusus jika dia mengalami kecelakaan. Kami akan segera mengetahuinya, seharusnya ada sesuatu yang menghalanginya untuk muncul, pasti tidak ada bahaya. Yelang sangat lega.
Zhong Zhengnan mengangguk sedikit dengan lesu tanpa mengatakan apa-apa lagi. Hanya mengucapkan selamat tinggal dalam diam, menghilang dari pandangan keduanya. Yang Mulia Putra Mahkota sungguh menawan. Bahkan Komandan Zhong yang tidak tertarik dengan urusan asmara pun menjadi bingung dan tergila-gila padanya. Yuling mencubit dagunya yang lembut dan mengaguminya. Dengan kata lain, dia sudah memiliki CP untuk mendukung. Jika tidak, dia pasti akan khawatir tentang urusan Yang Mulia Putra Mahkota dan Zhong Zhengnan. Kenapa? Apakah kamu punya pikiran tentang Chu Yuan? Ye Lang menarik pandangannya, menatap Yuling. Dan bertanya balik dengan nada, sama sekali tidak. Yuling menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Yang Mulia adalah pria terhormat, bagaimana mungkin aku merindukannya? Terlebih, aku telah melihatnya tumbuh dewasa sejak dia masih kecil dan aku bahkan membawakan pispot untuknya. Dalam kesan Yuling Yang Mulia Putra Mahkota Chu Yuan seperti seorang keponakan. Ada juga kesan seukuran biji kedelai. Kurasa itu belum tumbuh banyak. Awalnya dia khawatir Yang Mulia Putra Mahkota dan Zhong Zhengnan akan bersama dan itu akan dilupakan tanpa dia sadari. Sekarang meskipun Zhong Zhengnan telah menurunkan berat badan, perbedaan tinggi badan masih ada. Jika dia belum yakin dengan perjodohan antara Grand Tutor dan Ratu, dia pasti akan khawatir tentang Putra Mahkota. Ayo pergi ke tempat Yin Yao. Ye Lang kehilangan minat dan mengganti topik pembicara. Bersama dengan Yuling, yang tampak sedikit kehilangan, dia berjalan menuju ruang belajar kekaisaran. Di ruang kerja Ratu Yin Yao mengenakan jubah kuning cerah dengan pola naga emas bercakar 5. Dia membungkuk di atas mejanya meninjau laporan peringatan. Sejak pertempuran dengan Dewa Iblis Alien, seluruh lapisan ki dan darah hampir dipersatukan. Suku-suku kecil dan negara-negara kecil terpencil itu juga akan memberikan upeti kepada Chu Agung. Semua bangsa datang untuk membayar upeti. Semua hal-hal sepele. Bahkan beberapa hal yang tidak relevan akan dilaporkan. Contohnya, peringatan di hadapan kita ini diajukan oleh paman dari sebuah negara kecil. Dia melaporkan bahwa raja negara kecil saat ini bukanlah putra dari raja sebelumnya, melainkan putra anumerta dari raja sebelumnya. Dia juga melaporkan bahwa raja saat ini tidak berasal dari keluarga yang sah dan ingin meminta Great Chu untuk menghidupkan kembali pemerintahan. Ratu Yin Yao yakin. Aib semacam ini yang seharusnya tidak dipublikasikan seperti pedang tajam di tanganku. Dan biarkan mereka mengirim pasukan dari Dachu. Rasanya seperti ditendang ke kepala oleh seekor keledai. Kadang-kadang, ketika meninjau memorial, Permaisuri Yin Yao merasa seperti sedang membaca buku bergambar tentang orang-orang aneh dan kejadian. Ada begitu banyak hal yang keterlaluan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah konon seorang putri dari negara tertentu dan putri seorang pangeran atau menteri sedang memperebutkan seorang pria. Karena kaisar negara itu tidak setuju dengan pernikahan sang putri. Sang putri benar-benar meracuni Yang Mulia hingga tewas. Pada akhirnya, para pangeran dan menteri yang memegang kekuasaan berhasil naik tahta. Tentu saja, putri itu juga menikahi pria tampan itu. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mengetahui bahwa pria tampan itu adalah anak haram ayahnya. Para pangeran dan menteri yang kemudian naik tahta diam-diam mengeksekusi saudara tiri mereka. Pangeran dan menteri itu tidak dapat duduk dengan kokoh di atas tahta untuk beberapa waktu sebelum dia dikepung dan diserang oleh sisa-sisa pasukan kaisar sebelumnya dan terjebak dan meninggal. Dua wanita yang memperebutkan satu pria justru menyebabkan kerusuhan di negara ini. Ini sungguh keterlaluan. Ratu Yin Yao berkata dengan suara tidak puas. Saya sangat marah terhadap dua wanita yang menyebabkan semua ini. Saya merasa bahwa bencana seperti itu telah menyebabkan rakyat menderita kesusahan yang mengerikan dan dia sama sekali tidak layak menyandang status seperti itu. Jika itu dia akan menghadapi hal seperti itu. Tidak mungkin ada kebingungan. Dia tidak akan kehilangan ketenangannya karena pria tampan. Yang Mulia. Di ruang belajar kekaisaran, penguasa kota Yun Xiang muncul. Dia berlutut di tanah dan dengan bantuan harta karun alam yang ditinggalkan oleh Ye Lang. Kekuatannya sudah mencapai tingkat ke-6 dari alam kekuatan supernatural. Di dunia ki dan darah ini, itu sudah cukup untuk bersaing memperebutkan posisi teratas. Itu adalah level monster yang tidak pernah muncul di dunia. Dia berlutut di tanah dengan ketakutan dan gentar Master Tai Fu He sudah kembali. Apakah guru sudah kembali? Ratu Yin Yao menunjukkan keterkejutan di matanya. Tapi dia segera mengingat pikiran sebelumnya dan memaksa dirinya untuk berhenti. Di mana guru sekarang? Guru Tai Fu seharusnya menuju ke ruang belajar kekaisaran. Tetapi Wu Xianer mencegatnya secara tak terduga dan dia secara paksa diseret keluar dari istana kekaisaran. Mendengar ini, tidak peduli seberapa dewasanya Permaisuri Yin Yao, dia tidak bisa lagi duduk diam. Pergi ke rumah putri. Bab 1772 Transformasi Tombak Pesawat 2 dalam 1. Tinggi di langit di atas kota kekaisaran Dachu, Wu Xianer terbang di udara di depan. Dia adalah seorang gadis yang beruntung dan bakatnya setara dengan Wu Xianer. Sejak Ye Lang dan Chu Yuan pergi satu demi satu. Tanpa lawan ditambah dengan Ye Lang yang memperluas wawasan Wu Xianer dan hilangnya Chu Yuan. Wu Xianer tidak memiliki iblis batin. Kekuatannya meningkat pesat. Hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun, wilayahnya mencapai lompatan maju. Mereka semua telah dipromosikan ke tingkat ketiga dari alam kekuatan supernatural. Bahkan jika Anda melihat seluruh Dachu, mereka jarang ada. Guru Tai Fu. Tolong cepati menemukan area terlarang itu, yang merupakan sumber kehidupan seluruh alam ki dan darah. Bahkan Dewa Iblis asing pada saat itu tidak mencemari tempat itu.
Lagi pula, aku bisa merasakan bahwa pasti ada peluang besar di sana, yang hanya bisa ditemui secara kebetulan. Bahkan untukmu, Tuan Taifu, mungkin itu akan sangat bermanfaat. Mata Wu Xianer penuh dengan semangat. Waktu berlalu begitu, dan lebih dari setahun telah berlalu. Dia bukan lagi putri Wu Xianer yang bertemperamen tinggi. Itu sudah matang. Dia tahu dalam hatinya bahwa dalam hal sosok dan pikiran, dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan pengasuh Ratu Yin Yao. Kita hanya bisa fokus pada aspek lain. Dia bekerja mati-matian untuk meningkatkan wilayahnya dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Saya ingin berdiri di samping Yelang dan tidak dirugikan. Ternyata dia tidak memiliki kemampuan itu. Tetapi ketika dia menemukan tempat peluang, dia segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan besar. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku mengikutinya di luar istana Kekaisaran Chu. Akhirnya Yelang muncul lagi. Tanpa basa-basi lagi, mereka mulai merebut orang. Saya ingin membawa Yelang bersamaku untuk menjelajahi tempat peluang itu. Tidak perlu terburu-buru. Yelang mengikuti perlahan di belakang tanpa harapan apapun. Pesawat Qi dan darah sangat. Dia tahu betul apa manfaatnya. Mereka semua telah dicegat. Dia bahkan tidak merasa menyesal memberikan kesempatan ini kepada Chu Yuan. Mereka semua keuntungan kecil. Itu tidak layak mendapat perhatiannya. Master Taifu, tempat itu berbeda dari yang lain. Mungkin ada bahaya tersembunyi di dalamnya. Wu Xianer menunjuk Yuling yang sedang dibawa oleh Yelang dan berkata dengan penuh makna Master Taifu. Pejabat wanita ini tidak terlalu kuat, dia sangat lemah, dan dia mungkin menyebabkan banyak masalah di area terlarang itu. Mengapa kita tidak meninggalkannya di sini dan membawanya kembali ke Dacu ketika kita menemukan kesempatan? Wu Xianer menunjuk ke sebuah kota di bawah. Dia berencana untuk meninggalkan pejabat wanita Yuling. Dia merasa bahwa memiliki beban seperti itu hanya merepotkan. Dan Youling membuat masalah. Dia tidak berpikir bahwa kaki tangan Ratu Yin Yao ini akan puas hanya menonton dia dan Yelang meningkatkan keintiman mereka. Bip bip. Rambut konyol di dahi Yuling melompat 3 kali. Merasakan bahaya, dia menatap Wu Xianer dan berkata dengan tidak senang, di seluruh alam Qi dan darah, adakah tempat yang tidak bisa didatangi oleh Guru Taifu? Bahkan Yi Mo Shen harus tunduk di depan Guru Taifu. Mungkinkah tempat terlarang yang Anda maksudkan memiliki makhluk yang lebih kuat dari Yi Mo Shen? Yuling tahu pikiran dan niat Wu Xianer seperti cermin. Sebagai pemimpin perjodohan antara Tutor Agung dan Yang Mulia Ratu, dia sudah mengunci pasangan ini. Tidak seorang pun diizinkan untuk ikut campur. Wu Xianer bukan pengecualian. Dia perlu menunda waktu sampai Yang Mulia Ratu tiba. Akan wajar dan logis untuk menyingkirkan Wu Xianer si pembuat masalah dari sisi Grand Tutor. Bahkan jika Yang Mulia Ratu tidak tiba tepat waktu, dia juga akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Wu Xianer bermesraan dengan Grand Tutor. Bahkan jika itu berarti mengorbankan diri sendiri. Bahkan jika aku menawarkan tubuhku padanya, aku akan membuat Tuan Taifu kelelahan. Dia pasti tidak akan membuang-buang sedikit pun energi Grand Tutor itu, salah dia seharusnya tidak membiarkan rencana jahat Wu Xianer berhasil. Kuda poni kecil kutu rubah. Wu Xianer dan Yuling saling mengejek dalam hati mereka. Ayo berangkat. Yelang melambaikan tangannya dengan tidak tertarik. Setelah bertanya, kita bisa mengetahui arah yang ditunjukkan Wu Xianer. Dalam sekejap mata berpindah ke tempat yang ribuan mil jauhnya. Ini adalah ngarai tanpa dasar, tidak jauh dari sana adalah hutan elf tempat Liu Li mendapatkan kesempatan. Tuan Taifuit ada di sana. Wu Xianer menunjuk ke tirai cahaya aneh di dasar ngarai dan berkata dengan sungguh-sungguh, beberapa waktu lalu, ketika saya bepergian di alam Qi dan darah, saya berhenti di sini dan menemukan bahwa ngarai ini telah runtuh akibat perang sebelumnya. Tirai cahaya di dalamnya seperti pintu. Orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Seolah-olah mereka tidak memiliki kunci dan dikecualikan. Ini adalah, Yelang melesat dan muncul di depan tirai cahaya. Dia menatap energi yang keluar dari atas dengan kerutan di wajahnya. Ini adalah kekuatan Tao. Itu adalah jalan agung yang sejati. Itu adalah eksistensi yang hanya muncul di dunia Xuan Huang. Mengapa bahkan dunia kecil seperti Qi dan Blood Planet mana hukum-hukumnya tidak lengkap memiliki jalan yang begitu megah? Pada saat yang sama, Plain Halbert di ruang sistem terus mengeluarkan suara mendengung. Kegembiraan terungkap dalam kebahagiaannya. Yelang mengangkat tangannya. Dan Halbert of the Planets berada di... Untaian energi kabur terpancar dari tubuh Halbert of the Planets dan terjalin di atas tirai cahaya. Saat riak mengalir, tirai cahaya terus berputar dan berubah menjadi pusaran air. Bagian tengahnya dilubangi dan tampaknya telah mengembun menjadi lorong yang memungkinkan masuk dan keluar dengan bebas. Tuan Taifu, senjata Anda sebenarnya adalah kunci menuju tanah terlarang ini. Tanah terlarang ini seharusnya menjadi tempat kesempatan hanya untukmu sendiri. Mata indah Wu Xianer penuh dengan kegembiraan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa memasuki area terlarang ini sendirian. Awalnya aku berpikir untuk memberi Yelang bantuan. Tapi dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi hadiah yang sangat besar untuk Yelang. Wu Xianer mengenakan gaun merah yang menawan dan sangat bahagia. Dia menggandeng tangan Yelang dengan akrab dan berjalan menuju pintu dengan tidak sabar. Yelang membiarkan Wu Xianer menariknya. Berjalan ke pintu dengan ekspresi bingung di wajahnya dan berbisik pelan, apakah ini Avenue of the Halbert? Dia dipenuhi dengan kebingungan. Di dunia Xuan Huang, terdapat jalan Halbert, dan itu adalah jalan yang lengkap dan sempurna. Mengapa ada jalan di bidang Qi dan darah ini?
Terlebih lagi, dibandingkan dengan jalan di dunia Xuan Huang, suasananya di sini lebih kuno dan kaya. Dan tak terduga. Saat saya melangkah melewati pintu pemandangan di depan mata saya berputar. Ketika dia melihat lagi, Ye Lang, Wu Xianer dan Yuling sudah berdiri di depan sebuah makam besar. Makam terpencil ini sangat luas dan kuno. Suram dan penuh perubahan. Rasanya seperti tepat di depan mata saya, tetapi saya tidak rasanya seperti tergeletak di kehampaan yang tak terbatas. Tidak dapat ditemukan. Proyeksi makam hanya dapat dilihat di sini. Aura yang sangat mengerikan. Ye Lang menatap makam yang lapuk dan ekspresinya bergetar hebat. Bahkan makam-makam besar yang muncul di area terlarang pun menjadi kerdil dibandingkan dengan yang ada di depannya. Meskipun pemilik makam ini telah meninggal dunia bertahun-tahun lamanya, pancaran auranya membuat Ye Lang merasa yakin. Pemilik makam ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada makhluk celestial di istana kekaisaran Xuan Yu. Itu adalah eksistensi yang bahkan Ye Lang tidak bisa pahami saat ini. Apakah ini alam leluhur? Apakah ini leluhur tombak yang jatuh? Sebenarnya jalan apa itu di dunia Xuan Huang? Tak terhitung pertanyaan langsung muncul di benak Ye Lang. Wu Xianer yang berdiri di sampingnya memiliki penglihatan terbatas dan tidak dapat memahami keterkejutan yang dirasakan Ye Lang saat ini. Dia mengulurkan jari jadinya yang ramping menunjuk ke halberd kuno yang patah yang tertancap di depan makam dan berkata kepada Ye Lang dengan bersemangat, "Tuan Taifu. Halberd itu dan yang ada di tanganmu seperti anak kembar. Halberd ini pasti akan sangat berguna bagimu." Bas bas bas. Halberd of the Planet di tangan Ye Lang terus-menerus mengeluarkan suara dengungan. Mendesak dan bersemangat. Dia ingin bergegas menuju tombol, lebih tepatnya dia ingin bergegas menuju halberd yang dimasukkan ke dalam kehampaan tanpa batas. Silakan. Dipandu oleh halberdit yang rusak, ia terus-menerus menerobos kehampaan dan bergegas menuju makam. Ye Lang tidak lagi menekan dorongan dari halberd of the saat itu menyentuh halberd yang rusak. Bahkan Ye Lang pun tidak. Mereka bertiga merasa pusing dan harus menutup mata. Alih-alih, bola cahaya yang diselimuti cahaya putih muncul di depan. Ye Lang bisa merasakan bahwa plain halberd miliknya berada di dalam bola cahaya putih itu. Cahaya putih menyilaukan begitu terang dan mempesona mengaburkan kecemerlangan tanpa akhir. Dengan lembut membelai bola cahaya, kilatan kejutan muncul di mata Ye Lang. Bola cahaya putih itu aura yang sangat kuat terpancar. Dia bisa merasakan bahwa halberd of the planet itu hanyalah fusi dengan halberd. Dia mengulurkan tangannya. Setelah hanya beberapa saat penyerapan, level dari plain halberd telah jauh melampaui senjata kekaisaran terbaik. Hampir dapat dibandingkan dengan pedang pembasmi. Kamu tahu, pedang penghancur Zun adalah senjata tingkat atas. Dapat dikatakan bahwa tombak dari pesawat telah memperoleh kesempatan besar dan levelnya telah mencapai lompatan kualitatif. Selain itu, halberd yang patah belum sepenuhnya diserap. Akibatnya, halberd of the Planet sekarang bahkan tidak dapat menampilkan wujudnya. Setelah tombak patah itu sepenuhnya diserap oleh tombak pesawat, itu dapat digunakan untuk tujuannya sendiri. Seberapa mengerikan tombak pesawat nantinya? Ye Lang merasa bahwa plain halberd miliknya kemungkinan besar, bahkan lebih kuat. Saat tombak yang patah menghilang, makam besar di ruang hampa yang tak terbatas mulai bergetar. Pantulan itu semakin kabur. Seolah-olah akan menghilang sepenuhnya. Apakah Anda leluhur halberd? Ye Lang bertanya dengan keras ke arah makam. Halberd of the Planet dipandu oleh makam dan mampu melakukan perjalanan melalui kehampaan yang tak terbatas. Namun dengan kekuatan tempur Ye Lang saat ini, dia tidak dapat mencapai makam yang begitu dekat. Damu tidak memberikan respons apapun. Sosok kesepian seperti seorang duda tua terus menyusut di depan Ye Lang dan dua lainnya. Pada akhirnya, itu terlihat seperti titik hitam. Benar-benar menghilang. Tuan Taifu, apakah orang di makam itu masih hidup? Yuling berjalan dengan hati-hati ke sisi lain sementara Ye Lang dan Dai Mao sedikit meringkuk karena takut. Itu adalah pertama kalinya baginya melihat makam yang begitu luas. Tak terbatas. Tak terbatas dan luas. Aku khawatir seluruh dinasti Chu hanyalah setetes air di lautan di depan makam besar ini. Makam besar yang begitu luas. Betapa mengejutkan. Tidak yakin. Ye Lang menggelengkan kepalanya. Pemilik makam-makam besar di area terlarang itu pasti masih hidup. Itu dapat menekan orang dan menekan yang maha kuasa. Tetapi tidak ada penindasan di makam tadi. Dia juga tidak mengerti mengapa ada keberadaan yang begitu agung di alam ki dan darah. Ini seperti dongeng. Untungnya pemilik makam tidak berniat membunuh. Itu juga memberi halberd of the Planet kesempatan besar yang meningkatkan kekuatan tempurnya. Apa yang aneh dari bintang biru ini? Ye Lang mulai bergumam. Perlu diketahui bahwa bahkan di tempat seperti alam leluhur dunia Xuan Huang, alam leluhur sangat langka. Alhasil, Ye Lang telah berada di dunia Xuan Huang hingga sekarang, dan hanya berada di area terlarang, jadi bisa dikatakan dia telah menyaksikan kebangkitan seorang leluhur pedang. Dia tidak bertahan lama sebelum dia meninggal. Ada juga kepala gendut yang tersisa untuk dia urus. Tapi sekarang di dunia bintang biru ini di mana hukum tidak lengkap. Dia menyaksikan kehendak leluhur suara dan melahap tombak yang kemungkinan besar berasal dari leluhur halberd.
Bahkan dapat dipastikan bahwa Ice Ancestor memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Blue Star. Sejauh yang dapat kami konfirmasi saat ini, keberadaan 3 leluhur telah ditentukan. Sungguh hal yang aneh. Tuan Taifu, apakah tombak ini berguna untuk Anda? Wu Xianer bergerak mendekat. Dia dengan berani maju dan memeluk lengan Ye Lang di lengannya. Ini menyebabkan beberapa bagian runtuh tanpa ada yang menyadarinya. Ayo kita keluar dari sini dulu. Ye Lang memiliki banyak kebingungan di benaknya dan ingin kembali ke Bintang Biru untuk mengajukan pertanyaan di depan Nanan. Makam besar di sini telah menghilang dan bahkan tombak yang patah telah diserap. Saya khawatir itu tidak akan pernah muncul lagi di masa depan. Tidak perlu membuang waktu di sini. Ye Lang membawa Wu Xianer dan Yuling dan meninggalkan kehampaan tempat makam itu berada. Tepat ketika aku kembali ke bidang Qi dan darah, aku menemukan bahwa pemandangan di depanku telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Tidak jauh. Ada pohon suci di hutan elf yang menghalangi matahari. Pada saat ini pohon itu terbelah dua dari bawah yang merentang di benua tak terbatas. Di hutan elf, banyak sekali elf yang berdarah. Bernapas lemah. Bahkan Ratu Elf yang berpikiran terbuka sekarang bergantung hanya dengan satu napas tersisa. Di atas pohon suci yang tumbang ada sosok gelap dan agung yang menjulang di atas bumi. Seperti dewa. Memandang rendah semua makhluk yang rentan. Ketika Ye Lang muncul, pupil merah makhluk itu bergerak ke arah tempat Ye Lang berada, dan suaranya yang jernih seperti lonceng perak mengungkapkan kejutan dan kegembiraan. Ye Lang Yu, kamu adalah seorang kultivator alam langit, tetapi kamu benar-benar dapat merobek segelku. Ini benar-benar di luar ekspektasi. Aku melihatmu bangkit sepanjang jalan di pesawat Qi dan darah, membantai dewa-dewa iblis asing. Di mataku, keberadaan seperti itu tidak signifikan seperti seekor semut. Jika aku tidak ditekan, aku pasti sudah membantumu untuk menghapusnya. Sekarang karena kamu telah menyelamatkanku dari kesulitanku, aku bersedia menerimamu sebagai vasalku. Bagaimana menurutmu? Makhluk kegelapan ini sedang mengulurkan ranting zaitun dan di dalam area yang diselimuti kegelapan. Dapat dilihat bahwa Ratu Yin Yao dan Tuan Kota Yunxiang yang datang bersama untuk mencari Ye Lang telah dipenjara oleh kegelapan dan tidak dapat bergerak sama sekali. Itu sudah menjadi alat tawar-menawar di tangan makhluk-makhluk kegelapan. Bab 1773 makhluk jahat bermutasi 2 dalam 1. Tertinggi. Ye Lang menatap wanita yang diselimuti kegelapan. Aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada meteor supreme. Jelas bahwa dia telah melampaui 10.000 mil di jalan menuju supremasi. Ye Lang merasa itu menggelikan. Aku merasa bahwa pemandangan di depan mataku sangat menggelikan. Di dunia dengan hukum yang tidak lengkap ini, sangat sulit baginya untuk menembus alam kekosongan yang hancur. Ini adalah fantasi yang mustahil. Tapi sekarang berbeda. Pergi jalan-jalan di sekitar dunia Xuan Huang dan kembalilah. Belum lagi alam void yang hancur. Bahkan eksistensi yang telah berjalan lebih dari 10.000 mil di jalan menuju Supreme telah muncul. Perlukah sampai berdarah-darah begini? Pengaturannya telah runtuh. Biarkan Yin Yao pergi, dan aku bisa mempertimbangkan untuk berbicara denganmu lagi. Aku juga punya banyak hal yang ingin kutanyakan padamu. Ye Lang menunjuk Yin Yao yang terperangkap dan mengangkat dagunya. Dan mendesak dengan dingin. Apakah kau mengancamku? Kamu hanyalah seorang ahli alam langit, beraninya kamu begitu sombong di depanku. Apa menurutmu kamu bisa melawanku? Wanita dalam kegelapan itu sombongnya tak terlukiskan. Dia adalah satu-satunya yang selamat di antara mereka yang ditindas. Bahkan makhluk yang setara dengan dewa pun telah binasa dalam penindasan itu. Orang bisa membayangkan seberapa kuat vitalitasnya. Akhirnya hari yang dinanti tiba ketika segel itu dibuka. Dengan kerajaannya, di alam Qi dan darah ini, di dunia yang luas ini, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Kenapa dia harus bergantung pada orang lain? Jika kamu tidak ingin menyerah maka mati. Penguasa wanita di dalam kegelapan memiliki suara yang mengerikan. Aura gelap yang mengelilingi Ratu Yin Yao dan penguasa kota Yunxiang terus tumbuh semakin tebal. Dan mulai menelan mereka berdua seperti lubang hitam. Jika mereka tidak setuju tentang sesuatu, mereka akan benar-benar bertengkar. Makhluk tertinggi yang hampir tidak hidup dan kekuatannya hanya 1/10 dari yang dulu. Berani sekali bersikap arogan di hadapanku. Ye Lang mencibir. Dapat disimpulkan bahwa wanita dalam kegelapan bukanlah spesies yang sama dengan makhluk di lubang hitam sebelumnya. Saya tidak tahu banyak tentang situasi. Jelas dia tidak tahu seberapa kuat dirinya. Dalam kasus itu, tidak perlu menahan diri lagi. Ye Lang mengangkat tangannya. Dan bola cahaya putih susu muncul di telapak tangannya. Halberd of the Planet masih berevolusi dan bertransformasi dan tingkat mematikannya telah meningkat lebih dari 10.000 kali. Begitu Ye Lang punya pikiran. Bola cahaya putih melesat ke arah wanita tertinggi dalam kegelapan. Bas bas bas. Bola-bola cahaya putih terus-menerus menembus kehampaan. Cahaya putih itu membentuk sebuah tombak. Itu menyebar dari tempat Ye Lang berada ke puncak pohon keramat. Itu menusuk dengan akurat ke arah tubuh asli wanita tertinggi dalam kegelapan. Mustahil. Benda tua itu telah jatuh. Kok bisa kamu punya Dia sudah mati, binasa bersama leluhur jahat, aku tidak percaya ini. Aku telah terperangkap olehnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, aku tidak akan takut oleh orang mati. Penguasa tertinggi wanita dalam kegelapan itu tampak menjadi gila ketika dia melihat Halberd of the Planet. Atau bisa dikatakan dia merasakan napas dari Halberd yang patah. Seperti wanita gila. Dia menerkam ke arah plane Halberd tanpa mencoba menghancurkannya berkeping-keping. Untuk menghadirkan jalan tertinggi yang melampaui ribuan mil dan kekuatan penghancur yang dahsyat.
Cahaya putih bertabrakan dengan Supreme Rod milik Female Supreme dan suara dengungan pecah. Suara dengung jalanan bergema di langit. Jepret. Namun, retakan kecil muncul di jalan Supreme. Dan kemudian aura Supreme wanita dalam kegelapan mulai menyusut terus-menerus. Aku melihat seorang pelaku kejahatan yang ramping dan anggun secara bertahap mengungkapkan identitas aslinya dalam kegelapan. Dia telanjang tetapi hukum tertinggi yang agung ada di mana-mana. Itu membuatnya mustahil bagi orang untuk melihat misteri yang paling penting. Darah menetes dari mulut wanita tertinggi. Sambil menggertakkan giginya, dia menatap Yelang dengan tajam dan mengutuk. Kamu benar-benar beruntung telah menerima warisan dari pria tua itu, bahkan murid terakhirnya pun tidak memenuhi syarat. Tunggu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Makhluk tertinggi wanita itu takut pada Jizu dari lubuk hatinya. Setelah dikalahkan, dia tidak berani melawan balik dan hanya mengancam untuk melarikan diri. Zantian. Yelang menarik kembali Halberd of the Plain. Halberd of the Planes yang sekarang belum sepenuhnya berevolusi. Kekuatan tempurnya kurang dari 11. Masih mustahil untuk membunuh wanita Supreme ini. Dia mengeluarkan pedang pembasmian dan memanggil kepala gendut untuk melayang di atas kepala. Temukan asal-usul jalur pedang pemusnahan yang agung. Cahaya pedang yang menyilaukan menembus langit. Langsung saja ke yang tertinggi wanita. Cahaya pedang yang menyilaukan jatuh di jalan tertinggi yang retak dan melihat bahwa jalan tertinggi yang telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah lama kuat di luar tetapi lemah di dalam. Terbelah menjadi dua dari tengah. Darah dari mulut Supreme wanita menyembur keluar dengan gila seolah-olah tidak berharga. Jatuh di tanah Ki dan darah. Penduduk asli dari alam Ki dan darah yang dipelihara oleh darah Supreme. Mereka semua mendapat manfaat besar. Tingkat kehidupan berubah dan alam melompat. Hanya dalam sekejap mata, seseorang benar-benar telah menembus alam Shattered Fight. Ratu peri yang lesu bahkan lebih brutal dan paksa menghubungi pohon mati yang telah hidup kembali dan dengan paksa naik ke tingkat kaisar. Itu runtuh. Daya juang runtuh. Yelang melihat ke pesawat Ki dan darah yang bermutasi dan jantungnya bergetar hebat. Pikiran dan matanya terus-menerus aktif.